Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Rosario Mui, peserta calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Swasta Katolik Detukeli. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Selamat menyaksikan. Pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Bapak Ibu guru hebat, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 ini, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru, sehingga peserta didik takut bertanya tentang materi yang belum dipahaminya, tidak berani mengemukakan pendapat, kurang mandiri, tidak percaya diri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Namun, dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Maka dengan menerapkan pembelajaran student center, siswa menjadi lebih berani dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat, serta berani bertanya tentang materi yang belum dipahaminya. Selanjutnya, saya lebih banyak belajar tentang pengetahuan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya betapa pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun terhadap siswa daripada hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid saya. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Pada tahap perubahan ini, saya merubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani, maka peserta didik pun mampu mengemukakan pendapat mereka, berani bertanya jika materi yang belum dipahaminya, dan dapat bekerja sama dalam memecahkan masalah dengan menyelesaikan soal yang diberikan. Saya melakukan aksi nyata tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terlebih dahulu, saya melakukan tahap perencanaan, yaitu berdiskusi dengan teman sejawat. Selain itu, saya menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu modul ajar. Lalu yang berikut, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, saat pelaksanaan pembelajaran diawali dengan berdoa dan membaca kitab suci bersama untuk memunculkan sikap religius. Kemudian setelah itu, saya mulai menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta cara mengerjakan LKPD di saat berdiskusi kelompok nantinya. Selanjutnya, murid di tiap-tiap kelompok berkolaborasi dan aktif dalam berdiskusi berkaitan dengan LKPD yang sudah dibagi kepada tiap-tiap kelompok. Mereka terlihat sangat antusias dalam mengerjakan LKPD seperti yang terlihat pada foto tersebut. Dan saya sebagai guru di sini, peran saya sebagai pembimbing atau penuntun dalam membimbing mereka selama melakukan kegiatan diskusi kelompok. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok melalui LKPD, masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan tujuan yang dilakukan presentasi ini untuk memunculkan rasa percaya diri, berani, dan bertanggung jawab dari masing-masing peserta didik. Kemudian, di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan kepada siswa berkaitan dengan proses pembelajaran yang barusan dilaksanakan. Tentu, salah satu contoh penguatan yang dapat saya berikan kepada mereka
berdiskusi kelompok, mereka saling mendengarkan dan membangun ide yang sama dalam diskusi tadi. Ini benar-benar membantu kita semua memahami topik dengan lebih baik. Nah, saya merasa dengan memberikan umpan balik seperti ini, tidak hanya mengakui kerja keras mereka, tetapi juga memperkuat keterlibatan mereka dalam proses belajar kelompok dan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif di masa mendatang. Di kegiatan pembelajaran, saya melakukan tindak lanjut dan penutup. Nah, di tahap tindak lanjut ini, saya menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya dengan tujuan agar siswa dapat mempelajarinya di rumah. Setelah itu, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran itu ditutup dengan doa. Dan doa ini kebiasaannya kami berdoa bersama di halaman depan kantor bersama dengan siswa-siswi dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dari kegiatan tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Dari kegiatan proses pembelajaran tersebut, sebagai seorang guru yang baik, tentu saya perlu merefleksikan kegiatan hasil refleksi, ditemukan tantangan dan solusi. Adapun tantangan yang saya temukan di sini yaitu masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Mereka hanya diam saja atau mengandalkan teman. Lalu masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Seperti yang kita lihat di foto tadi, masih ada beberapa siswa yang tunduk malu-malu. Lalu, dari hasil refleksi tersebut, untuk menyelesaikan tantangan, saya menemukan solusi. Antara lain, saya melakukan bimbingan personal, melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa